Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Afalam yanzuru ila samai kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbihil hasanata tamhuha fa'atba'al sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali khatib sepekan sekali setiap Jumat mengingatkan kepada semuanya, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, agar kita semuanya sama-sama berusaha untuk tetap menjadi orang-orang yang beriman dan berada di atas jalan yang lurus, jalan Allah yang bernama Al-Islam, yang pedomannya adalah Al-Quran. Kita berusaha untuk tetap hidup di atas jalan Allah yang lurus, yang dengan disertai selain keimanan kepada Allah, disertai dengan amal-amal soleh, beramal soleh, berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman yakni beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada qada atau takdir, dan kepada hari akhir, dan kepada
qada atau takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Kemudian di samping menjadi orang beriman, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu beramal soleh. Yang dengan beriman dan beramal soleh itulah kita akan bisa pelan-pelan tapi pasti dengan izin Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah sering diulang-ulang. Maknanya adalah menjalankan perintah Allah semampu kemampuan yang Allah berikan pada diri kita masing-masing, dan disertai sekaligus dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Saudara sekalian, di antara ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang larangan-larangan Allah maupun perintah-perintah Allah, itu semuanya harus kita pelajari, harus kita baca dan kita pelajari. Kita tidak akan mungkin menjadi orang yang bertakwa kalau perintah-perintah Allah saja kita tidak tahu. Apalagi kalau larangan-larangan Allah pun kita tidak tahu. Jadi mau tidak mau, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, kita semuanya harus pernah mempelajari, pernah membaca, atau setidak-tidaknya apabila tidak bisa membaca, setidak-tidaknya pernah mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada kita. Saudara sekalian, di dalam ayat yang dibacakan pekan lalu, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau manusia menolak kepada kebenaran, manusia mendustakan kepada kebenaran yang telah datang kepadanya, maka mereka akan berada dalam kehidupan, dalam urusan kehidupan yang kacau. Semuanya akan kacau, segala urusannya akan kacau. Baik urusan rumah tangga akan kacau kalau orang yang berumah tangga tadi, baik suaminya maupun istrinya, tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, sebagai orang yang berusaha untuk takwa kepada Allah, berusaha untuk membenarkan dan menerima semua firman Allah, dan tidak mendustakan, menolak firman Allah. Kalau suatu keluarga menolak firman Allah, maka keluarga itu akan tersesat, maka keluarga itu akan dalam kekacauan. Rumah tangga bisa kacau kalau menolak kebenaran. Bahkan masyarakat di sekeliling kita pun akan kacau kalau mereka mendustakan kepada Al-Quran. Mereka tidak nurut kepada Al-Quran, tidak patuh, tidak tunduk, patuh dan taat kepada Al-Quran. Maka masyarakat itu akan rusak, akan kacau. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa akan meniru orang-orang tuanya yang tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui bahwa orang tuanya sebenarnya dalam keadaan tersesat karena mereka tidak mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu perintah-perintah Allah, tidak tahu larangan-larangan Allah. Jadi sekali lagi saudara, rumah tangga bisa kacau, masyarakat bisa kacau, negara bisa kacau, tatanan hukum bisa kacau, tatanan sosial bisa kacau, tatanan ekonomi juga kacau, ya, tatanan apa saja dalam kehidupan yang dikenal oleh manusia ini, dalam peradaban yang dikenal oleh manusia ini akan kacau semuanya manakala manusia-manusia yang ada di saat itu, dalam waktu itu, mendustakan kepada Al-Quran. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij, begitu kata Allah. Bahkan mereka Muhammad, orang-orang Mekah pada waktu itu telah mendustakan kepada kebenaran Al-Quran yang kau bawa, yang kau bacakan kepada mereka, maka mereka berada dalam urusan yang kacau. Lalu Allah berfirman pada ayat berikutnya, afalam yanzuru ila samai fauqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka yang menolak kepada Al-Quran, yang mendustakan Al-Quran, yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, omongan Allah, apakah mereka tidak melihat ke langit sana, tidak memperhatikan langit, bagaimana kami telah membangun langit itu tanpa tiang, dan bagaimana kami telah menghias-hiasi langit dengan hiasan berupa matahari, bulan dan bintang, dan segala yang tampak indah di langit sana.
Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit itu, wa zayyannaha, dan bagaimana kami menghias-hiasi langit itu, wa ma laha min furuj, dan tidak ada bagi langit itu satu kerusakan pun, tidak ada retak-retaknya, tidak ada rusak-rusaknya. Atap Allah, atap yang Allah bangun, atap dari dunia ini yang berupa langit itu tidak pernah bocor. Sedangkan atap yang kita bangun, walaupun rumah kita mewah sekalipun, suatu saat akan mengalami kebocoran. Saudara tahu, hujan yang turun setiap hari yang kita saksikan itu sumbernya bukan dari langit, dari awan. Dan awan itu berada di bawahnya langit. Kalau kita naik pesawat melewati garis awan, maka di atas kita tidak akan kena hujan. Begitu kita mau mendarat, mendung awannya, hujan, maka kita baru kena hujan ketika sudah menuruni atmosfer. Sudah lepas dari atmosfer, kemudian kita masuk ke wilayah yang ada di bawah awan. Di langit tidak ada. Tidak ada ceritanya langit buatan Allah itu bocor. Wa malaha min furuj. Wal ardo, dan demikian juga apa mereka tidak melihat kepada bumi ini, kaifa madadnaha, bagaimana kami telah memanjangkannya, telah menghamparkan bumi ini. Wa ambatna fiha, dan bagaimana kami telah menumbuhkan pada bumi ini, min kulli zaujim bahij, dari segala macam tanaman-tanaman yang berpasang-pasangan. Apa mereka tidak melihat, tidak memperhatikan tanaman-tanaman mereka yang mereka tanam, padi, baik padi, sawit, atau tanaman-tanaman berupa bunga-bungaan dan segala macam tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia. Apa mereka tidak melihat siapa yang menumbuhkan tanaman itu? Siapa yang menumbuhkan padi? Siapa yang menumbuhkan sawit sehingga mereka bisa mengambil manfaatnya dari pohon sawit itu tadi? Tiada lain, itu adalah Allah, Tuhannya seluruh manusia. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha, dan bagaimana, apakah mereka tidak melihat bagaimana kami telah meletakkan rawasiya, gunung-gunung, fiha, pada bumi ini, wa ambatna fiha min kulli zaujim bahij, dan bagaimana kami telah menumbuhkan pada bumi ini dari segala macam tanaman yang indah-indah, yang semuanya itu harusnya sebagai peringatan buat kita saudara sekalian, bahwa Allah yang tidak pernah bisa kita lihat sekarang ini itu ada. Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu bako, wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Sifat 20 yang dikenal oleh sebagian muslimin dan ditolak oleh sebagian muslimin yang lain. Dalam kitab As-Sulusus Salasah, mereka menolak anggapan Allah punya sifat 20. Tapi kita sebagai orang yang mengaku beriman, kita terima pendapat orang yang menyatakan ada sifat 20. Ada juga sifat Allah yang tidak disebut sebagai sifat 20, tapi sifat-sifat Allah yang mulia, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang mulia sesuai dengan nama-namanya yang bagus. Saudara sekalian, dari apa yang disampaikan ini, khotib ingin mengingatkan, mari kita semuanya menggunakan sisa hidup kita ini, sisa umur kita ini untuk mempelajari Al-Quran. Sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang paling mulia, yang di saat bulan Ramadan itu telah turun kitab Allah yang paling mulia di antara semua kitab-kitab Allah yang pernah turun ke bumi ini, yang pernah diwahyukan kepada para nabi-nabi dan rasul Allah. Kitab itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Dia berasal dari Allah yang maha mulia, dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat yang ada. Dan Al-Quran yang mulia ini, yang merupakan kalamullah, firman Allah ini, dibacakan oleh yang mulia malaikat Jibril, diwahyukan kepada manusia yang mulia, yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling mulia. Beliau itu manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa, nggak pernah beliau berbuat dosa. Jangan kita menjadi orang yang bodoh seperti ada seorang politikus yang mengatakan bahwa Muhammad itu manusia juga yang tidak sempurna katanya. Ini manusia yang nggak kenal agama.
Itu tandanya dia tidak pernah belajar agama, nggak ngerti agama, ngertinya cuma masalah politik. Dan politik itu mereka tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama, jangan dengan ilmu politik. Didik mereka dengan ilmu agama melalui Al-Quran. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita suruh anak-anak kita menghafalkan Al-Quran dan memahami maknanya ketika mereka sudah sampai waktunya untuk memahami maknanya. Kemudian di puncak dari semua itu, kita mengajari mereka bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saudara sekalian, kehidupan yang seperti itulah yang bermanfaat bagi kita. Baik di dunia ini, selagi kita masih di dunia, maupun setelah kita sudah tidak ada di dunia ini, kita sudah berada di alam kubur, bahkan kita sudah mungkin sudah sampai di akhirat. Al-Quran itu tetap bermanfaat bagi sahabat-sahabatnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat nanti untuk membela sahabat-sahabatnya, yakni orang-orang yang bergaul dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran di siang dan malam harinya. Mereka hiasi hari-hari mereka dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita semua dalam golongan hamba-hambanya yang selalu beriman dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan pesan sekaligus sebagai peringatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, yang biasa ikut ngaji sekolah di madrasah yang kita kelola, kemudian atau yang biasa bermain di masjid ini. Ajari anak-anak kita agar di waktu maghrib, sesudah sholat maghrib sampai isya, jangan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah adalah ke masjid. Dan kalau sudah di masjid, ajari mereka untuk tidak teriak-teriak di masjid, untuk tidak lari ke sana kemari, untuk tidak main bola di halaman masjid ini. Ini bukan lapangan bola. Ajari mereka tata krama seperti itu. Karena saya tidak tahu itu anaknya siapa. Yang saya tahu informasinya itu anak-anak itu sebagiannya ada yang mengaji di madrasah kita ini. Maka para guru-gurunya pun harus mengajari, mendidik anak-anaknya, anak-anak didiknya agar mereka mengenal adab, tata krama dalam Islam ini. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu kalau adabnya kurang, maka nilainya di hadapan Allah akan rendah. Sebaliknya, kalau orang yang berilmu mungkin tidak terlalu tinggi tapi adabnya Masya Allah, akhlaknya baik, maka akhlak itu timbangannya lebih berat daripada timbangan amal ibadahnya. Begitu kata Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana waliwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.